Lebih baik terjebak hujan daripada terjebak rasa nyaman tapi hanya dianggap teman. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film diawali dengan ditampilkannya aksi pertempuran di sebuah lokasi ruang bawah tanah. Sang jagoan yang tidak diperlihatkan sosoknya ini membantai habis musuh yang berada di sana seorang diri. Tidak ada satupun target yang lolos dari terjangan timah panasnya. Dan inilah aktor utama dalam film ini yang bernama James Sheridan alias Jamie. Dia adalah mantan pasukan khusus yang dihantui mimpi kisah masa lalunya saat bertugas di Timur Tengah. Tato di dadanya ini menjadi simbol unit pasukan khususnya. Jamie memiliki seorang anak yang masih bayi bernama Joan dan seorang istri yang sedang bekerja di bank. Joan tampak senang saat memegang kalung bapaknya. Karena Jamie harus pergi, anaknya dia titipkan kepada pengasuh bernama Meme. Setelah keluar dari rumahnya, Jamie dijemput sebuah mobil van berwarna putih untuk menuju sebuah lokasi. Ternyata di dalam mobil van ini, Jamie dan kawan-kawannya yang sama-sama merupakan mantan pasukan khusus sedang mempersiapkan persenjataan untuk misi perampokan bank di kota New Orleans. Mereka terdiri dari Michael Sheridan alias Mike, kakak kandungnya Jamie. Kemudian ada V yang berbadan besar layaknya pegulat WWF. Dan yang berambut panjang bernama Oz, sedangkan yang rambutnya pirang adalah Flea. Mike menceritakan kembali kisah lelucon saat menjalankan misi di sebuah gurun di Timur Tengah. Supir mereka yang bernama Dee memberitahu mereka telah sampai di tempat tujuan. Dengan menggunakan topeng tengkorak yang bertujuan menyamarkan identitasnya, tim pasukan khusus yang kini beralih profesi menjadi kawanan perampok ini mulai beraksi. Setelah melumpuhkan petugas keamanan bank, para perampok ini memaksa sejumlah pegawai bank hingga nasabah untuk diam tidak bergerak sambil tengkurap. Untuk membuka brankas, kawanan perampok memaksa si manajer bank untuk menyebutkan kode sandinya. Kamera sempat menyorot salah satu wanita yang bertugas sebagai kasir bank bernama Ava. Karena menyebutkan kode sandi yang salah, Mike memberi pelajaran kepada si manajer. Setelah pintu brankasnya terbuka, para perampok ini langsung menggasak uangnya yang dimasukkan ke dalam 2 tas ransel yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Tak mereka duga, ternyata tim kepolisian sudah berada di sana. Alhasil, V menjadi korban pertama yang diterjang timah panas aparat. Dari sinilah adegan pertempuran antara mantan pasukan khusus dan tim kepolisian dimulai. Karena kawanan perampok ini bukan penjahat biasa, tim kepolisian mendapat perlawanan sengit karena senjata canggih yang digunakan para pelaku. Salah satu anggota tim SWAT menjadi korban. Begitupun dengan Dee, dia diterjang peluru shotgun yang dilepaskan aparat bernama Nico. Letnan Pace yang memimpin penyergapan melepaskan tembakan dan sempat menyerempet topengnya Mike. Pertempuran berlangsung cukup lama. Jamie memberitahu rekan-rekannya polisi mulai berdatangan dari berbagai arah. Berbeda dengan kakaknya, Jamie sengaja melepaskan tembakan tidak mengenai para polisi karena dia sebenarnya tidak mau membunuh. Tapi Mike justru secara membabi buta menembaki mereka. Di tengah pertempuran yang tidak ada ujungnya, Jamie mengarahkan timnya untuk bergerak mundur. Sialnya, salah satu rekannya kembali terkena peluru aparat.
Mereka merampas mobil milik seorang warga untuk digunakan kabur dari kejaran aparat kepolisian. Mobil polisi yang menghadang, mereka hujani dengan peluru. Tiba di lokasi sepi, kawanan perampok ini mengganti dengan mobil warna merah yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Peristiwa ini pun viral, menghebohkan seluruh kota. Ribuan polisi diterjunkan untuk menangkap pelaku perampokan bersenjata sekaligus pembunuhan terhadap aparat. Tepat di tepi danau, Jamie dan timnya yang tersisa melepas pakaian mereka untuk menghilangkan jejak. Jamie membalut dengan perban luka tembak yang diderita Flea. Mereka yakin ada yang membocorkan perampokan ini kepada polisi. Namun, belum terungkap siapa pelakunya. Jamie meluapkan kemarahannya kepada Mike karena kini mereka menjadi pembunuh polisi gara-gara dia. Sebelum pergi, mereka meledakkan mobil dan barang bukti dengan cairan pemutih. Agen khusus FBI bernama Frank datang ke TKP. Letnan polisi bernama Bauer marah karena operasi penyergapan kawanan perampok itu ternyata atas perintah Frank. Tercatat 6 petugas tewas dan 1 lagi dalam kondisi kritis. Letnan ini bersumpah akan mengubur para bajingan itu. Dan dia tidak mau Frank masuk ke TKP-nya. Frank meminta Nico untuk menutup seluruh akses keluar dari kota ini. Menurut informasi yang dia terima, ada seorang pemasok sistem keamanan bank bernama Edwin Smalls. Dia berada di dalam penjara dan membocorkan rencana perampokan ini 10 menit sebelum kawanan perampok itu tiba di TKP. Pace menggambarkan 6 kawanan perampok itu menggunakan senjata canggih dengan rompi anti peluru dan topeng wajah. Baku tembak berlangsung sengit. Beberapa pelaku berhasil ditembak dan ada 1 lagi yang terkena timah panas yang dia yakini mustahil selamat. Frank meminta pencarian dilakukan juga di klinik BPJS, puskesmas, hingga bidan yang membuka layanan kesehatan untuk memastikan mereka tidak bisa lolos. Jika melihat gaya pertempuran yang mereka lakukan, Pace menduga mereka adalah mantan pasukan khusus. Kali pertama dia melihatnya lagi seperti yang pernah dia alami di Somalia. Frank kemudian menemui para pegawai bank, dari mulai kasir hingga manajer yang dalam perjalanan menuju University Medical. Salah satu wanita menyebut 2 dari mereka adalah Yats, yang artinya mereka penduduk metro dengan akses Brooklyn, tepatnya yang menggunakan topeng vampir dan serigala. Sedangkan kasir yang bernama Ava mengaku hanya melihat senjata, menunduk tidak berani melakukan kontak mata. Tak berselang lama, Pace mendapat laporan adanya mobil yang terbakar dekat danau. Frank minta anak buahnya menyelidiki latar belakang para pegawai bank ini. Jamie dan Mike membawa Flea ke rumah mitra mereka yang bernama Bill. Mike melayangkan pukulan karena yakin si Bill ini yang telah membocorkan rencana perampokan mereka. Bill menjawab bukan dirinya yang berkhianat, namun Edwin Smalls. Kini mereka harus mencuci uang hasil perampokan itu. Dan orang yang bisa melakukannya hanya Nusi, seorang mafia sekaligus ketua gangster dengan harga yang tidak murah, minimal 50% dari total uang yang mereka rampok. Tiba-tiba muncul Ava di sana. Dia marah-marah kepada Mick. Ava adalah suami dari Jamie sekaligus adik iparnya Mick. Ava marah karena tindakan brutal yang dilakukan Mick akan menghancurkan masa depan mereka. Jamie pun memeluknya agar istrinya ini tenang. Dia berjanji akan mengatasi masalah ini. Berbahaya jika Ava berada di sini karena dia harus pulang tidak boleh menimbulkan kecurigaan aparat karena statusnya sebagai kasir bank yang mereka rampok. Ava mengingatkan FBI sedang memburunya. Karena itu dia takut mereka akan menangkapnya. Karena kondisi Flea memburuk, mereka tidak punya pilihan selain membawanya kepada Clarence untuk mendapatkan penanganan medis. Karena tidak mau meninggalkan Jamie dengan Mick yang disebutnya psikoplok sialan, Ava memaksa untuk ikut dengan mereka ke rumah Clarence. Sebelum pergi, Mick memberi peringatan keras kepada Bill agar tidak macam-macam jika tidak ingin berakhir menjadi tempe bacam.
Tercatat, nilai kerugian bank yang dirampok mantan pasukan khusus ini mencapai $1,5 juta atau sekitar 24 miliar. Tim gabungan dari FBI dan kepolisian sudah menerjunkan seluruh aparatnya untuk memburu pelaku. Seluruh warga New Orleans dihimbau untuk melaporkan kepada kepolisian New Orleans jika melihat atau mendapat informasi keberadaan para penjahat itu. Warga harus berhati-hati karena para perampok bersenjata ini sangat berbahaya. Siaran berita ini disaksikan oleh bos gangster Nusi dan tangan kanannya Stitch. Seseorang bernama Jet menghubunginya, dia membahas tentang perampokan ini. Tiba di lokasi mobil terbakar, agen Frank paham betul mobil yang digunakan pelaku perampokan ini sengaja dibuang di sini untuk menghilangkan jejak. Karena dekat dengan Selat Irlandia. Frank merasa heran kenapa bank kecil yang dijadikan target perampokan mempunyai uang tunai sebanyak itu. Ternyata alasannya karena bank pusat CBD sedang dilakukan perombakan. Dan pertanyaannya, dari mana para pelaku ini mendapatkan informasi? Frank kembali ingat dengan si Edwin Smalls yang disebut si pengadu. Dia yang merancang sistem keamanan bank. Dan faktanya ada 2 barang aneh yang dipasang di CPU server. Ternyata gara-gara pengakuan Edwin, tim punya kesempatan untuk menyergap para pelaku. Jamie dan kakaknya membawa Flea ke rumah teman mereka yang bernama Clarence, mantan pasukan khusus juga yang bertugas sebagai medis. Masalahnya, otak Clarence sedikit konslet. Perjaka tua yang sering diomeli ibunya ini lupa di mana dia menyimpan tas peralatan medisnya. Padahal tasnya berada persis di depan mereka. Bill memberitahu Jamie, Nusi setuju, tapi dia minta imbalan 30 sen per dolarnya. Yang itu artinya, mafia pencucian uang itu minta 70% dari total uang yang dirampok Jamie. Jamie yang tidak punya pilihan menerima permintaannya Nusi. Meski kondisinya kritis, Clarence akan berupaya semampunya untuk menyelamatkan nyawa Flea. Sebagai imbalannya, Mick memberikan segepok uang untuk Clarence. Jamie dan Mick meninggalkan Flea di sana karena mereka harus menemui anak buahnya Nusi. Di lokasi pertemuan, Jamie memberitahu Ava bahwa dia harus menghilang terlebih dulu sampai situasi mereda. Setelah dipastikan aman, Jamie berjanji akan menjemput Ava dan anak mereka. Jamie punya rencana untuk membawa mereka ke Amerika Selatan, tepatnya ke Bolivia. Perbatasan Peru yang dikelilingi pegunungan Andes itu terdapat danau besar. Dan di tengah-tengahnya ada sebuah pulau kecil bernama Isla de Sol. Tempat yang dia jamin sangat indah tanpa hiruk-pikuk perkotaan dan kendaraan. Hanya petani dan nelayan ikan untuk mereka memulai hidup baru. Ava pun setuju dengan rencananya. Tak berselang lama, datanglah adik Nusi yang bernama Brill bersama anak buahnya. Jamie menyerahkan uang hasil rampokannya yang ditukar dengan uang lain yang dipastikan aman sebagai bentuk pencucian uang. Namun Mick terkejut karena mereka hanya memberikan $500.000 atau 30%-nya dari uang perampokan yang bernilai $1,5 juta. Mick baru mengetahui Jamie terpaksa menyetujui nilai itu karena sudah terdesak. Mick kecewa karena adiknya ini tidak memberitahunya terlebih dulu. Kemarahan Mick memuncak karena Brill menyebutnya bolenang. Saat itu juga, 2 mantan pasukan khusus ini menghabisi mereka. Salah satu dari mereka berhasil kabur. Meski Jamie tidak suka dengan tindakan kakaknya ini, dia tidak punya pilihan. Ava segera tancap gas membawa mereka kabur dari lokasi. Tepat di lampu merah, Jamie dan Mick menunduk setelah mereka melihat ada mobil patroli. Polisi ini sempat mencurigai mobil mereka, tapi untungnya polisi itu segera pergi setelah mendapat informasi adanya laporan pembunuhan. Nusi terkejut setelah mendapat laporan dari anak buahnya yang selamat bahwa Brill dan seluruh anak buahnya dibantai oleh Jamie dan Mick. How about now? He'll be a motherfucking ghost. Mendengar kabar buruk ini, Nusi langsung menerjunkan Stitches untuk memburu mereka. Edwin Smalls mengaku kepada tim FBI dirinya dipaksa oleh mereka di bawah todongan pistol Glock yang dimasukkan ke dalam mulutnya untuk memberikan informasi tentang jadwal pengiriman uang ke bank itu. Tapi Frank tidak percaya. Edwin disebutnya seperti Pinocchio yang hidungnya akan mancung setiap kali dia berbohong. Pinocchio effect is when someone's
Dituduh menjadi kaki tangannya para perampok dan pembunuh aparat, dipastikan Edwin akan mendekam di dalam penjara dalam waktu yang lama. It's plastic. You can't Hammer to pull back on, dumbass. I'm gonna give it a go anyway. Karena takut, si Edwin akhirnya buka mulut. Dia menyebut dua perampok itu seperti saudara. Adiknya terlihat lebih kalem dan cerdas, namun kakaknya ini sangat jahat. Dia mengancam akan mencari dan membunuhnya jika Edwin buka mulut. Dia ingat adiknya menggunakan kalung liontin di lehernya. Sedangkan kakaknya memiliki tato korps marinir dengan tulisan Semper Fi dan nama Sheridan. Setelah ditelusuri, foto dua mantan pasukan khusus itu diperlihatkan kepada Edwin. Dari sinilah tim FBI mendapatkan identitas mereka. Mick Sheridan dan James Sheridan adalah sampah Irlandia Putih dari Channel. Nico telah mengeluarkan mereka bertahun-tahun lalu dalam serangan agresif, nyaris membunuh seorang pria. Jamie lolos, namun Mick dikirim ke penjara Angola selama 7 tahun. Mereka berdua mantan marinir dari gurun pasir. Frank meminta anak buahnya mengirimkan foto mereka ke setiap agensi untuk dilakukan pengejaran. Jamie dan kakaknya kembali ke rumah Bill. Dan kebetulan Flea juga sudah berada di sana dalam kondisi lebih baik. Bill terkejut karena mereka telah mencari masalah dengan Nusi. Tidak ingin terlibat masalah lagi dengan kakaknya, setelah ini selesai, Jamie memutuskan akan berpisah dengan Mick. We go our separate ways. Mick mengingatkan berapa banyak uang yang dia berikan untuk Joan, menyelamatkan Jamie dari neraka dan banyaknya pukulan yang dia terima dari orang tua mereka untuk melindunginya. Mick menuduh sikap adiknya ini karena Ava. Tidak terima istrinya dihina sebagai wanita jalang, Jamie memukuli kakaknya. Tiba-tiba, Stitch dan anak buahnya muncul menyergap mereka. Saat itu juga, Bill dieksekusi mati, dan mereka ditangkap. Sementara itu, stasiun televisi merilis dua mantan pasukan khusus itu sebagai buronan paling dicari oleh FBI dalam kasus perampokan dan pembunuhan polisi. Pace mendapat informasi kasir bank yang bernama Ava berasal dari Irish Channel. Dia pernah terlibat kasus pencurian kecil-kecilan di usia 13. Dan kini tercatat Ava menarik seluruh depositnya yang berjumlah lebih dari $75.000 untuk membayar tagihan rumah sakit. Di waktu yang sama, tim FBI mendapat laporan pembantaian 6 anak buah Nusi di pusat kota. Mereka curiga komplotan gangster itu mencuci uang $1,5 juta. Teringat dengan masa lalunya lagi saat bertugas di Timur Tengah, Jamie siuman dalam kondisi tangan sudah terikat. Begitupun dengan Ava, Mick, dan Flea. Jamie meminta Nusi melepaskan istrinya karena dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Yeah, just let her go. Meski Jamie akan memberinya $1 juta, ini bukan masalah uang. Tapi harga diri dan pembalasan atas apa yang menimpa Brill. Nusi mengancam Stitch akan menyakiti si Ava. Mick mengaku dia yang telah membunuh adiknya, memasukkan pistol dengan kaliber 0,45 mm ke dalam mulutnya saat dia meringkih minta ampunan. Some savage ugly shit, bro. Membalas kematian adiknya, Nusi sudah menyiapkan 100 galon asam sulfat. Mengubah orang menjadi sup dalam hitungan menit. Dan inilah yang terjadi ketika cairan kimia itu disiram ke atas kepalanya Flea. Jamie, help me. Take that, motherfucker. Take it. Dan kini Nusi berniat menyiram wajahnya Jamie. Tapi ini yang terjadi. Salah satu anak buah Nusi tenggelam dalam cairan asam sulfatnya. Sedangkan Mick menghabisi Nusi. Talk about deja fucking. Beberapa anggota gangster lainnya yang berjaga di luar dihabisi. Setelah berhasil keluar, Mick menyuruh Jamie pergi membawa Ava. Mendengar laporan terjadinya baku tembak, tim FBI langsung bergerak ke TKP. Jamie dan Ava dicegat dua petugas kepolisian saat hendak kabur. Dia dipaksa untuk menurunkan senjatanya, termasuk pistol yang disembunyikan di balik baju.
Ava disuruh mundur, kemudian Jamie berlutut. Back. 636 headquarters. Saat akan ditangkap, tiba-tiba muncullah Jamie menghabisi 2 opsir polisi ini. Tak lama kemudian, tim FBI tiba di lokasi. Mick langsung melepaskan tembakan ke arah mereka. Setelah mengambil senjata dan rompi anti peluru, tim FBI bergerak memburu Mick. Sementara itu, Jamie dan Ava berjalan pelan sambil membawa uangnya agar tidak ada yang mencurigai mereka. Jamie ingin sekali membantu kakaknya, tapi dia tidak bisa meninggalkan juga istrinya. Akhirnya, Mick memilih untuk mengalihkan perhatian aparat agar mengejarnya. Alhasil, mantan pasukan khusus ini melakukan perlawanan meladeni puluhan aparat. Mick kabur memasuki rumah hingga halaman belakang. Kemudian masuk lagi ke dalam rumah lainnya. Agen khusus FBI ini dan 2 anak buahnya terus memburu pelaku. Baku tembak kembali terjadi di depan rumah salah satu warga setempat. Mick mulai tidak berdaya setelah terkena tembakan. Dia kembali kabur dan terus dikejar tim FBI. Karena darahnya mengalir deras, Mick mulai lemah, tidak bisa berlari lagi. Tiba-tiba, Nico disergap dari belakang saat melihat bercak darah. Dia dijadikan sandera agar aparat mundur. Tapi Mick sudah terkepung hingga Frank melepaskan timah panas dari arah samping yang tidak dia sadari. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Mick mengatakan adiknya telah mati. Sementara itu, Jamie dan Ava berada di atas kereta kota. Sesuai rencana, Jamie akan menghilang untuk sementara waktu. Setelah situasi aman, Jamie berjanji mereka akan kembali berkumpul. Kembali ke TKP, tim forensik mencari sisa-sisa jasad dari DNA atau gigi yang berada di dalam cairan asam sulfat. Ternyata mereka menemukan kalung milik Jamie. Tim pun menarik kesimpulan, Jamie telah mati sesuai pengakuan Mick sebelum tewas. Di pagi harinya, Frank datang ke rumah Ava melihat bayi kecilnya. Ternyata Ava membutuhkan uang banyak untuk biaya operasi jantung anaknya ini. Ava beralasan uang itu dia dapatkan dari penggalangan dana. Frank sempat curiga karena semua donaturnya anonim, tidak jelas identitas dan sumbernya. Tapi pada akhirnya, agen FBI ini tidak mau mengusut lebih jauh karena dari manapun uang itu berasal, faktanya digunakan untuk biaya operasi jantung anak Ava yang dia tahu sangat mahal. Beberapa tahun kemudian, Jamie dan keluarganya kini tinggal di sebuah pulau kecil dengan penuh bahagia. Meskipun mantan pasukan khusus ini beralih profesi menjadi nelayan. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.